Paspor kamu ada nggak, Van? Ada. Paspornya dia ada ya? Paspornya dia itu enggak ada, adanya KTP aja nih. Paspornya ditahan di company-nya. Sampai kayak gini nih, Van? Iya, Miss. Itu depannya, Miss. Kalau punggungnya lebih parah dari itu, Miss. Aduh, ini punggungnya kenapa ini, Van? Itu bekas disetrum, terus dia dianiaya juga, diinjek-injek, apa sama teman-temannya. Ada sekitar 10-15 orang pelakunya. 10-15 orang? Ini orang mana, Van? Orang aku DM aja ya. Oh iya lupa. Oh jangan. Sudah tahu itu KTP-nya kan? Iya. Sebentar. Aduh. Dan kebetulan kan hari ini hari ulang tahunnya dia itu nih, hari ini. Tapi kamu nggak ke Kamboja lagi ya, Van ya? Aku sih nggak, Miss. Terlalu beresiko. Terus di sana itu ada siapa, Van? Di situ kalau aku kebetulan banyak teman-teman aku yang orang-orang Kamboja, yang orang Khmer asli, dan mereka pun selama ini komunikasi baik sama aku. Aku sering kalau ada apa-apa aku pasti minta bantu. Kayak kemarin, Miss, aku pernah ada 2 orang WNI asal Sukabumi yang kabur dari perusahaan scam. Itu mereka malam-malam dari perusahaan sekitar jam 12 malam kabur, dikejar-kejar sama orang-orang scam itu. Aku simpan, aku sembunyikan di rumah temanku itu. Dia bantu kok, dia mau bantu orang Indo. Oke. Kan sekarang yang terkendala apa? Keuangan atau bagaimana, Van? Iya, keuangan dari keluarganya sama dari dokumen, karena kan mereka nggak punya paspor kalau mau ke sana. Oke, gini, Van. Ingat, kamu tahu kan saya mudah percaya sama orang. Nah, saya secara pribadi ada uang 2 juta nih. Bagaimana caranya saya bisa ngasih ke dia dulu untuk kayak menyambung hidup aja? Kalau ngasih ke yang di sini aku kurang tahu sih, Miss, kemana. Mungkin nanti bisa koordinasi sama abangnya kali ya, sama. Bukan. Saya maunya yang di sana. Saya nggak mau ngasih sini. Yang di Kambojanya. Iya, di Kambojanya. Saya mau ngasih uang 2 juta bukan buat keluarga, tapi buat ini setidak-tidaknya beli makanan atau susu saja. Kemana, Van? Saya harus ngasih, Van. Karena kemarin itu kan komunikasinya tuh lewat perawat. Nah, perawatnya ini juga kayaknya mungkin karena sip-sipan kali ya. Jadi hari ini belum ada informasi dari si perawatnya ini yang sering ngurusin dia. Oke. Jadi ini saya ada uang 2 juta. Karena ini uang pribadi saya. Nanti kalau ada orang yang ngasih, nanti saya tambahin. Kalau memang ini seperti apa, bagaimana, ini sebagai bukti loh, Van. Kita harus mulangin orang ini dengan kekuatan kita. Jadi bukan hanya pemerintah, biar orang-orang itu tahu siksaan itu benar-benar nyata gitu loh. Karena ini bisa dibilang tetangga saya di sana, Van. Aku tadi sempat bilang nih sama keluarganya, kebetulan kan komunikasi juga. Kalau misalkan keluarganya kan mintanya dipulangkan, kalau misalkan mau untuk pulang akan diusahakan untuk biaya kepulangan si korban ini. Nah, cuman kan aku bilang sama keluarganya kalau dari kondisi dia kayak gini, kalau untuk dipulangkan kayaknya belum bisa deh sekarang, karena kan posisinya kayak gitu. Iya, sampai matanya kayak gini. Ini bokongnya yang sudah lubang kayak gini. Ini naik pesawat aja nggak bisa, Van. Nah, itu makanya aku bilang kan kemarin juga sempat dibilang sama pihak rumah sakit, kalaupun mau pulang mungkin harus ada pendamping buat yang di jalan, entah dia butuh kayak kursi roda atau apa gitu juga kan, karena itu pasti nggak bisa buat duduk, buat berdiri mungkin susah. Jadi ini aku mungkin cerita dikit ya, misalnya awal kejadian dia di rumah sakit ya. Oke, siap. Tadi kan aku cerita dikit. Jadi dia itu mungkin dari pihak perusahaan kan dikiranya sudah meninggal mungkin ya. Jadi dia itu dibuang lah, ditelantarkan di jalan. Nah, ditemukan sama polisi Kamboja. Sama polisi yang nemuin dia ini dibawa dia ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, pas sadar dia tuh cuman ingat nomor telepon ibunya, nomor telepon mamanya. Nah, jadi sama si ya susternya kan juga kebetulan nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia tuh ngomong pakai translate. Dari itulah ditelepon lah nomor yang dikasih itu sama si suster. Oke. Nah, akhirnya dari itulah mereka komunikasi dengan keluarganya. Gitu. Dan sekarang kebetulan yang tahu kan cuma ibunya sama adiknya, karena ayahnya kan kondisinya lagi sakit, jadi ayahnya belum dikasih tahu kondisi anaknya yang ini.
Kemungkinan saya minggu depan ada posisi di tempatnya dia, Van. Mungkin saya akan datengin keluarganya, Van. Saya akan datengin keluarganya. Ya, aku sih garap banget ya, misalnya karena kan aku tahu ya, aku juga nggak punya, maksudnya itu nggak se-power Miss Uni lah bisa bantu di segala macam. Makanya aku sampai nekat bela-belain kontak ke Miss Uni biar Siap. bisa bantu. Aku kasihan, Miss. Siap. Saya akan datengin rumahnya ini orang, Van. Karena minggu depan saya posisinya ada di tempat itu. Mudah-mudahan bisa ketemu juga ya, Miss, nanti ya. Siap. Tetapi sekarang cari cara bagaimana saya bisa mengirimkan uang 2 juta ke mereka. Van, saya nggak kenal kamu, tapi saya percaya kamu. Saya bisa kirimkan ke kamu, yang penting nyampe ke dia. Insya Allah, Miss, nanti saya coba koordinasi sama perawat yang sering bantu dia ya. Kalau nanti kan sudah ada terhubung dengan perawat yang rawat dia, nanti saya tanya kalau mau kirim untuk makan apa segala macam ke dia ke mana gitu. Oke, siap. Miss, nanti kalau Miss ke Indo mau ke rumah korban berkabar ya, Miss ya. Siap. Saya ketemu sama Miss. Siap, saya akan meminta tim juga dari KP2MI untuk mendatangin keluarganya. Saya kebetulan pengen banget banyak sharing sama Miss Yuni nih soal kondisi orang-orang WNI yang di Kamboja, Miss. Oke, siap. Nanti kamu tak pertemukan sama Pak Menteri kalau ada waktu. Insya Allah, Miss. Ya. Sama Mas Uya juga, siap nggak? Siap, insya Allah, Miss. Oke, setelah tanggal 16 ya, kita perkiraan setelah tanggal 16 kita posisi ada di Jakarta. Ya, siap ya? Nanti saya kontak lagi Miss Yuni ke nomor yang tadi ya. Siap. Saya akan infokan ini. Termasuk nanti kalau bisa ketemuan sama si Dewi. Iya, sama Mbak Dewi. Aku juga tadi habis WA juga sama Mbak Dewi. Aku udah bilang aku habis telepon sama Miss Yuni. Aku bilang gitu sama si Mbak Dewi. Oke, perkiraan aja nanti kita tanggal 16-17 ketemuan di Jakarta.